Indonesia, PGSD Unri angkatan 23. Ya, perkenalkan saya Daniel Hidayat dari PGSD juga angkatan 23 sama teman-teman. Akhir-akhir ini lagi ada kesibukan apa nih kawan-kawan? Dan untuk kesibukan itu seperti biasa ya, kita kuliah, organisasi, cuma itu aja sih. Organisasi ini di Hima dan di NSO LSI Almeida. Kalau untuk Damar sendiri? Kalau dari Damar sendiri, untuk sekarang sama dengan juga organisasi dan juga kuliah. Nah, ngajar ya dari organisasinya Hima, kita sama satu lagi Almeida juga. Dan untuk di luar ada magang di bagian mahasiswaan. Banyak banget ya. Kalau banyak kegiatan itu kalian biasanya ada nggak sih kayak jadwal yang nabrak atau gimana gitu? Oh, justru sering. Nah, kalau untuk jadwal itu kami prioritaskan yang terlebih dahulu yang lebih penting. Jadi di mana posisi kami lebih penting, di situ kami dahulukan. Namun seringkali kami itu susah untuk membagi waktu. Di situlah tantangannya. Nah, itu dia teman-teman perkenalan singkat dari narasumber kita hari ini. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang Interpersonal dan komunikasi. Nah, menurut teman-teman, interpersonal itu apa sih dan komunikasi itu juga? Dan kalau lihat komunikasi itu adalah suatu orang menyampaikan pesan. Dan sedangkan interpersonal ini bukan hanya sekedar menyampaikan pesan, tapi juga ada mengajak orang tersebut untuk melakukan hal yang kita inginkan gitu. Misalnya kita ingin mengajak untuk belajar gitu kan pada ya, tapi kalau guru itu berarti interpersonal. ya itu interpersonal, karena interpersonal itu guru itu apa sebagai yang mempengaruhi siswa-siswa ini. Mengajak. Sekali. Itu sih kalau menurut saya secara singkatnya. Berarti interpersonal itu bukan antara satu orang dan satu orang gitu. Berarti kalau gimana ya? Kalau bukan antara satu orang dan satu orang saja, berarti bisa satu orang dan banyak orang. Untuk saya sendiri, kalau interpersonal itu dan komunikasi itu satu tujuan. Jadi interpersonal dan komunikasi itu dua unsur yang saling bekerjasama untuk menimbulkan suatu tujuan. Jadi untuk interpersonal sendiri ini dimana ada hubungan antara dua orang, dimana itu adalah hubungan personal itu antar personal. Jadi antar kita dengan kawan, kita dengan individu, kelompok ataupun lingkungan sekitar kita. Kalau komunikasi sendiri itu adalah sebab akibat dari interpersonal tadi, dimana kita berkomunikasi dengan teman sebaya ataupun dengan kelompok ataupun dengan lingkungan di masyarakat. Nah, itu bagian dari interpersonal tersebut. Nah, kalau perbedaan antara interpersonal dan komunikasi ini menurut teman-teman? Kalau dari saya sendiri, untuk perbedaan interpersonal dan komunikasi itu adalah suatu hal yang tidak bisa dibedakan. Jadi kalau untuk interpersonal sendiri itu adalah suatu hubungan dari suatu hubungan dengan orang individu dengan individu lainnya. Untuk komunikasi sendiri adalah sebuah akibat dari interpersonal, timbulah suatu komunikasi atau interaksi antara satu orang atau lain. Yang benar itu juga tuh, cuman aku ya juga punya pandangan lain itu tuh. Nah, yang mana interpersonal itu lebih lebih mengajak gitu daripada komunikasi. Kan kalau komunikasi ini hanya saling kita berjumpa di teman itu kan saya hello itu dah termasuk komunikasi, tapi tidak termasuk dari bagian interpersonal karena sifatnya tidak ada mengajak atau mempengaruhi gitu. Itu sih. Berarti kayak komunikasi dulu baru interpersonal gitu ya? Iya. Kalau ada nggak sih hal yang mempengaruhi komunikasi sama interpersonal itu? Mempengaruhi gimana? Gimana ya? Apa? Untuk hal yang mempengaruhi. Nah, kalau dari Damar sendiri untuk hal yang mempengaruhi komunikasi atau interpersonal itu ada banyak. Ya, jadi mulai dari kesiapan diri itu dari diri sendiri karena maupun eksternal juga ada. Jadi kita apalagi mahasiswa itu kalau dikomunikasikan rasanya lebih efektif daripada masyarakat awam. Jadi hal-hal yang mempengaruhi komunikasi dan interpersonal itu banyak cakupannya. Salah satunya adalah mungkin rutin berkomunikasi dengan pada
atau sikap kita. Maka terkadang ada tuh orang yang tidak bisa berkomunikasi atau sulit berkomunikasi, cuma dia jago dalam memakai kata dalam tulisan. Ada orang kayak gitu. Jadi mungkin perlu kita dalami lagi untuk orang-orang yang jadi itu gimana tuh cara berkomunikasi sisa untuk yang orang introvert biasa dibilang. Padahal sejatinya semua orang sama, itu mereka juga biasa dalam hal berkomunikasi. Berarti harus kayak lebih dilatih lagi gitu. Nah, untuk pelatihan orang-orang yang mungkin sulit berkomunikasi atau sulit berkata-kata atau diberi dalam berbicara itu banyak juga pelatihannya. Salah satunya pelatihan kata. Gimana? Mau kita contohnya. Untuk pelatihan kata mungkin bisa kita biasakan menggunakan kata-kata yang sulit. Contohnya kayak pengucapan kayak di atas pagar apa rumah, atau pakai kata yang diucapkan secara cepat. Contohnya kepala digaruk, kelapa diparut. Nah, itu susah. Kepala digaruk. Kepala digaruk. Kepala digaruk. Coba. Ada yang coba nggak? Kepala digaruk, kelapa digaruk. 10 kali 10 kali. Digaruk, kelapa digaruk. Kepala. Kelapa diparut enggak? Kepala digaruk, kelapa Nah, itu salah satu contohnya. Kalau menurut aku sendiri nih ya, kalau digital ini memang mengurangi, bukan apa ya? Tapi kan di dalam WhatsApp itu juga komunikasi ya. Komunikasi tapi ketik kan, bukan bersuara gitu. Jadi dalam digital, khususnya ketika kita komunikasi dan interpersonal ini malah tambah mengurangi interpersonal dan komunikasi kita. Karena benar yang dikatakan Bunda tadi itu mengurangi komunikasi dan interpersonal. Jadi kita tuh kayak sendiri-sendiri ya. Yang mana ini mengurangi itu tadi. Nah, salah satunya, tapi ada lain juga nih, yang mana ada sisi baiknya, ada sisi positifnya kan, sisi negatifnya tadi kan sudah disampaikan kan. Nah, kalau sisi positifnya itu ada juga ternyata. Yang mana di dunia digital ini juga ada yang namanya Discord. Discord itu kan harus atau pernah kayak tahu nggak teman Discord ya? Tahu. Discord yang aplikasi untuk main game, dan di situ kita bisa komunikasi. Jadi di situ kita nggak ketik aja atau orang yang telepon itu apa namanya, kita jarang ketemu jadinya itu aja. Ya ngomong. Nah, yang jadi di apa namanya di Discord itu bisa ngomong juga. Jadi dengan itu mungkin bisa lah meningkatkan komunikasi secara interpersonal. Boleh nggak nih kasih tips dan saran untuk kawan-kawan kita yang ada di sana agar bisa meningkatkan kemampuan interpersonal mereka dan komunikasi mereka? Kalau dari dengar sendiri, untuk meningkatkan komunikasi interpersonal itu kembali lagi ke diri masing-masing. Karena faktor utama itu datangnya dari faktor internal, dari dalam diri kita sendiri. Jadi kita harus membiasakan berinteraksi dengan orang lain, tua, muda, dan sebagainya gitu. Dan cara berinteraksi ini juga berbeda-beda gitu, sama orang yang sebaya bagaimana, sama orang yang tua tuh bagaimana suka kontennya, dan sama orang yang lebih muda tuh bagaimana tuh ada dua hal yang harus kita perhatikan di dalam komunikasi, sehingga ketika kita berkomunikasi dengan orang lain itu pesan yang kita sampaikan itu sama lain. Ya, kalau kita sendiri bagaimana meningkatkan komunikasi dan interpersonal itu ada berapa? Ada 3. Kapannya tuh? Oh ya, Pak. Gimana? Tahu lah, yang pertama itu kita harus empati dulu. Dengan empati dan simpati. Dengan adanya empati dan simpati, jadi kita ketika ada orang yang ngomong atau apa namanya, apa tuh yang ini itu loh yang Memperhatikan. kan, wah ini sebentar gitu kita ada rasa empati dan simpati itu, jadi kayak memperhatikannya dengan baik. Jadi pas ditanya orang kita tahu gitu. Nah,
Selanjutnya mungkin ada latihan nonverbal ya. Yang mana nonverbal ini ketika kita berbicara juga ada gerak-gerakan yang ditimbulkan. Misalnya gunung itu besar, itu tangan kita gini juga gitu kan. Mungkin itu aja sih. Cuma dua. Itu ada. Ada juga. Nah, hambatan dalam komunikasi menurut kalian ada apa aja sih? Kalau menurut aku hambatan dalam komunikasi dan interpersonal itu apa ya? Tapi mungkin cuma ini ya, kayak minimnya kosakata gitu. Kosakata. Terus udah baca. Sebagai baca. Karena dengan membaca kita kayak lebih keren gitu ngomong segini. Literally gue juga bisa ya ada saya bisa ya walaupun itu sedikit tapi ketika kita ngomong sama orang ngomong sama orang tuh kayak lebih keren gitu rasanya. Apalagi di era Gen Z sekarang tuh kan kayak orang-orang suka dicampur-campur gitu, campur aduk gitu. Bahkan dia ngomongnya kayak cuma bahasa Inggris saja, kayak dari bahasa Arab juga ada. Menurut tanah sih nggak ada. Bahasa gabungan juga. Gitu. Kalau menurut kamu, Kalau kita sendiri hambatan ini kembali lagi ke diri kita masing-masing. Karena setiap individu juga berbeda-beda kan. Kalau mungkin dalam kondisi formal, non formal, kondisi formal dan informal berbeda-beda. Jadi kita mendapatkan kondisi formal justru pressure-nya lebih berat kan. Itu dia mental kita tuh harus dipisah di sana. Jadi rekan-rekan teman-teman yang ada di sana yang mungkin susah untuk berkata-kata kalau berada di kondisi yang formal itu cobalah untuk keluar dari zona nyaman. Jadi kalau ada kesempatan, kalau ada dosen bertanya ataupun ada mungkin sebuah seminar gitu, coba saja bertanya gitu, gimana rasanya. Itu kita bisa terbiasa itu karena suatu coba-coba gitu. Dari awal coba-coba satu kali lama-lama ketagihan gitu kan. Itu adalah hal yang bagus kalau ketagihan gitu. Jadi untuk rekan-rekan di luar sana yang mungkin masih sulit dalam berkomunikasi, ya, coba keluar saja. Coba keluar, coba berbicara di luar, coba dengan satu orang dulu. Nah, baru berbicara di forum, terus seterusnya berbicara di tempat-tempat umum lainnya yang diperhatikan banyak orang. Di situ mental kita dilatih. Karena saya punya kawan, dia kalau berbicara secara personal itu bagus, bahasanya luar biasa. Tapi kalau berbicara di forum, di atas panggung dan sebagainya, itu hilang semua kata-katanya. Tapi nggak percaya diri gitu ya? Betul, salah satu kunci utamanya percaya diri. Mungkin bisa dibarengi dengan latihan di depan cermin, teman-teman sekalian. Ini ada satu lagi penguasaan materi tadi. Iya. kita penguasaan materi ya, sehingga apa sulit susah Dia ini nggak tahu kan. nggak tahu apa di depan gitu. Kan tentu kalau dalam komunikasi itu kan ada manfaat kan, mau di lingkungan sekitar, mau di lingkungan sekolah, lingkungan bekerja, pasti ada manfaatnya. Kira-kira apa aja manfaat dari komunikasi dan interpersonal sendiri? Saya ingin jelasin di dalam lagi lah. Yang ini tuh mengajarkan kita cara berkomunikasi dengan baik itu antara sesama serta teman sebaya atau mengajarkan kepada anak atau kita ngobrol sama yang tua itu ternyata juga dicontohkan gitu kan, dicontohkan oleh nabi kita gitu kan. Ternyata nabi kita ini juga dalam berbicara pun itu menyesuaikan orangnya. Ya, bahkan bukan orang lain mengkondisikan orang ini butuhnya apa, nanti kita jawab ini gitu. Jadi ketika Rasulullah bertanya gitu, sama Ibnu Mas'ud itu bertanya amalan apa yang baik gitu, Rasulullah menjawab di dalam benayang mungkin ya kita berdoa. Ibnu Mas'ud ini apa, orangnya suka ngaji gitu, jadi dijawablah oleh Rasulullah, ini bilang amalan yang terbaik ini membaca Al-Quran gitu. Jadi dengan itu kan dia terpengaruh gitu kan, jadi dia makin semangat gitu kan. Jadi nah, di sisi lain Rasulullah juga apa, ditanya lagi sama Khalid bin Walid gitu, amalan terbaik itu apa. Nah kebetulan Khalid bin Walid kan suka berperang gitu kan, dijawablah oleh Rasulullah jihad di jalan Allah gitu kan. Nah dari sini kita bisa belajar gitu teman-teman bahwa
dalam komunikasi dan interpersonal itu kita perlu siapa yang menerima itu kita sesuaikan dengan jawaban kadar orang lain tadi. Tapi dengan interpersonal dan komunikasi ini membuat orang bisa terpengaruh, bisa membuat dia lebih baik gitu lah. Bisa mengerti sama apa yang kita sampaikan. Berarti secara tidak langsung yang menyebutkan perjelasan apa yang sudah saya sampaikan tadi, maksudnya kita harus menyesuaikan dengan orang yang sudah sampaikan. Sebenarnya dari tadi kita bicara ya, sebenarnya itu sudah melihat bagaimana komunikasi dan interpersonal seseorang. Orang itu bukan tidak bisa, tapi belum bisa. Jadi semua orang itu rata-rata bisa, cuma Harus ada kemauan. ya harus ada kemauan, harus ada ambisi, harus dilatih, harus terbiasa. Anda bisa karena Terbiasa dan memberikan kesempatan kepada diri sendiri. Pernah kan saya baca bahwa komunikasi interpersonal itu merupakan proses komunikasi dua orang, tapi itu secara pribadi, maksudnya kayak yang bukan umum gitu kan. Seperti apa? Kayak misalnya kan psikologis. Nah, jadi klien sama Pasiennya, pasien sama pasien sama konselornya. konselornya itu kan jadi kayak ngomong privasi kan. Nah, jadi kalau misalnya di Instagram itu kan ada komentar. Nah, itu namanya bukan komunikasi interpersonal. Ya enggak? di Instagram. Di Instagram kan ada komen. Ada kolom komentar. Nah, kolom komentar itu kan kita nggak tahu berapa orang yang akan bicara sama kita, apakah itu sambung sama dengan apa yang akan kita apa ya? Itu termasuk komentar, termasuk apa komunikasi dan interpersonal atau Itu termasuk. Menurut saya sendiri itu termasuk komunikasi. Kalau untuk komunikasi interpersonal, ini masuk juga sebenarnya. Cuma dalam apa ya? Bukan secara langsung, tidak secara langsung. visual kan, visual. Nah itu kan dari media sosial ini adalah perlu diperhatikan bagaimana ekspresi atau emosi yang kita keluarkan ketika berbicara itu berbeda dengan emosi yang kita dapat ketika melihat sebuah tulisan. Itu mungkin perlu diperhatikan kembali. Itu termasuk personal, interpersonal komunikasi. Nah, selesai sudah materi podcast kita pada hari ini tentang komunikasi dan interpersonal. Nah, setelah mendengarkan podcast ini, saya harap Anda semua mendapatkan wawasan baru dan pengetahuan baru tentang interpersonal dan komunikasi. Jangan hanya berhenti di sini, mari kita praktikkan apa yang sudah kita pelajari, yang sudah pelajari dari narasumber kita ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita sudah selesai dan terima kasih untuk kawan-kawan Yang sudah menonton video ini, Jangan lupa like, comment, and subscribe. supaya kami bisa membuat video-video selanjutnya. Sampai jumpa di AHA Moment.